Bapak atur dulu, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Erpin nanti jadikan co-host ya. Dek, mungkin Oh, ada Ade. ya? Iya lagi Pak direkam. Ade sudah siap? Sebentar, tunggu dulu. udah Berarti kalau Pak Ade sebentar. Saya Ade ya. Emang Bu Herpin terlempar gitu? Silakan Pak Ade, rekam. Ya, Bu, sudah Bu. Siapapun bisa ngerekam ya. Herpin terlempar pada. Lagi di ini ya, lagi persiapan perjalanan Pancep gimana nih? Langsung aja Pancep. Iya. Mungkin Semua sinyalnya saya barusan ikut dulu. Kan Dilanjut aja Pancep ya, nanti Bu Herpin mungkin pas masuk Iya, terakhir kita iya, siap. panggil aja. Siap, Bu. Bu Herpin. Kalau sambil rekam. Ya. Diawali dari siapa langsung Pak Dek? Dari Bapak aja Pak, langsung Pak. Ah, siap. Jadi ceritanya ini berkaitan dengan 3 siswa yang belum bisa membaca ya Pak Dek ya? Iya, 3 orang kelas 4. Kelas 4 SD NC Gitung ya? Iya. Ya baiklah Pak Dek. Kenapa kelihatannya gelisah banget? Iya Pak, ini saya punya masalah lah di kelas Pak ini. Ingin di coaching sebentar lah Pak sama Bapak ini Pak. Iya, agak apa-apa Pak Dek, tapi mohon maaf ya. Ini mungkin suaranya agak bindeng Pak Dek. Lagi terkena flu. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Ya, semoga sembuh ya Pak ya. Iya, amin Pak Dek. Itu. Apa yang mau dibicarakan Pak Dek? Kayaknya penting banget. Iya Pak, ini saya kan kelas 4 ya Pak. Ada ganjalannya ya, karena di kelas 4 kan seharusnya anak-anak sudah lancar membaca ya gitu ya, menghitung ya. Bahkan bukan hanya membaca ya, tapi bisa menangkap makna dari paragraf dari bacaan yang dibaca gitu ya. Ini di kelas saya ini 3 orang Pak, ini bagaimana ya, saya agak bingung juga ini karena udah kelas 4, sebentar lagi mau ujian kenaikan kelas juga gitu, belum bisa membaca gitu Pak. Mudah-mudahan obrolan ini mungkin ya dapat membuka atau menggali ya, sebetulnya mungkin Pak Ade udah melakukan apa saja Pak Ade? Oh ini Pak, sebenarnya saya sudah mencoba ya Pak, mencoba melatih mereka bertiga ya untuk baca ya. Hanya saja progresnya ini kayaknya agak lambat juga gitu Pak. Jadi saya ingin membutuhkan ide-ide baru yang segar, yang kira-kira bisa membuat mereka lebih cepat menangkap lah yang mereka pelajari gitu Pak. Terutama 3 orang yang belum lancar membaca ini Pak, gitu Pak. Jadi intinya Pak Ade ingin mendapatkan ide-ide baru ya Pak Ade ya? Iya, itu Pak. Untuk bisa mengatasi 3 siswa yang belum bisa membaca ya Pak Ade ya? Begitu Pak, ya. Ya seharusnya mungkin siswa kelas 4 itu sudah bisa membaca, lancar bahkan ya? Menulis dan berhitung juga Pak Ade ya? Iya Pak. Nah coba sekarang saya ingin tahu Pak Ade deskripsikan lebih jauh ide-ide baru yang kayak gimana yang Pak Ade inginkan gitu. Iya Pak, biasanya kan ketika melatih membaca mereka, saya meluangkan waktu 15 menit ya Pak, literasi sebelum pelajaran dimulai. Hanya saja kayaknya kurang efektif untuk yang 3 orang itu gitu. Jadi kalau orang lain mah yang lain lancar ya, jadi mereka mengikuti dengan antusias. Cuma yang 3 orang ini sepertinya kesulitan Pak, makan cenderung cuek lah untuk mengikuti kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar itu gitu. Nah saya inginnya sesuatu yang baru yang bisa membuat anak-anak saya itu lebih antusias, lebih tertantang, kemudian juga mereka cepat lancar membacanya gitu. Bukan hanya cepat membacanya, tapi paham apa yang dia baca gitu Pak. Tapi Pak Ade sudah melakukan cek ulang atau dilihat dari apa Pak Ade bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut belum bisa membaca ya atau menulis dari kegiatan apa Pak Ade? Ya, saya biasanya mempunyai rubrik
itu ya Pak, rubrik instrumen untuk mengecek kayak waktu ini aja di apa namanya di lomba Calistung kelas 1 2 3 kan ada rubrik ya, kecepatan, Iya. kecepatan, kemudian apalagi itu saya juga sudah membuatnya. Jadi misalnya untuk tiga siswa ini saya ngecek progresnya 1 menit Mm-mm. dapat berapa halaman gitu ya. Kemudian Betul. ketepatan itu intonasi juga titik komanya. Jadi saya sudah Mm-mm. cek gitu ya. Jadi yang 3 orang ini memang sedikit lambannya Pak, sedikit Betul, betul, betul. jawab ya. Jadi harus memberikan pelatihan khusus gitu Pak. Oh iya. Nah, kira-kira menurut Pak Ade, apa yang menjadi penyebab ketiga anak tersebut belum mampu membaca gitu, belum lancar membaca Pak Ade? Ya, kemudian gini Pak, setelah saya apa namanya melakukan cross check tadi, saya persuasi dengan 3 orang anak itu terpisah ya Pak, tidak di depan teman-temannya karena mungkin kalau kalau di depan teman-temannya mereka malu ya Pak. Jadi pas Iya. pas istirahat, saya panggil 3 orang itu untuk apa namanya melakukan kurang lebih curhat lah Pak. Saya tanya Betul. satu persatu pendekatan personal, kamu bagaimana setiap harinya, gitu. Tanyalah kesehariannya bagaimana. Ternyata Iya. kebanyakan mereka itu kan ada yang buruh tani, orang tuanya sibuk di ladang ya Pak, di sawah mengambil sawah Oh orang iya. lain gitu. Ada lagi Mm-mm. supir gitu. Dan Ah, proyeknya jauh dari rumahnya gitu di kecamatan lain lah kecamatannya. Jadi mm-mm, mm-mm. mereka memang kurang perhatian juga dari rumahnya gitu sehingga mereka ini ke pelajaran cuek apalagi untuk disuruh membawa buku bacaan buat literasi tadi. Jadi Ah, mereka tidak membawa sih, jadi dikasih pinjam sama teman yang lain yang bawa 2 lah mm-mm. bukunya gitu. Ini ditanya, "Wah, saya nggak punya uang buat membeli buku bacaannya." Ah, Jadi iya. memang ada kekurangan lah di faktor ekonomi juga gitu. Oh gitu. Nah, Mm-mm. Nah, melihat penyebab ada ya, melihat ya, penyebab yang barusan Pak Ade sampaikan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang dapat Pak Ade lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini? iya Pak, saya ini baru teringat ini Pak, sebetulnya di sekolah kami juga itu ada yang namanya program Aksara ya Pak. Aksara itu Mm-mm. aktivitas Sabtu literasi 1 minggu sekali. Iya, Kalau di kelas iya, kan biasa setiap hari ya Pak. iya, Mungkin mereka iya. jenuh ya Pak kalau tiap hari Oh, iya, terus iya. mereka Mm-mm. jenuh. Jadi Betul. kasarnya sudah tahu saya tidak bisa, kenapa dipaksa terus gitu ya. Dengan Iya, cara betul yang Pak Ade. sama gitu ya. Jadi saya Mm-mm. baru teringat nih pas ngobrol sama Bapak ini baru teringat di sekolah itu ada program Aksara Pak, Aksara ya, Sabtu gitu ya. Mm-mm. literasi. Nah, nanti Iya. saya akan apa namanya mengkhususkan 3 orang ini untuk melakukan Hmm. apa aktivitas di sana, terutama memberikan apa namanya game edukasi lah untuk kelancaran membaca gitu. Nah, kegiatan ini menurut Pak Ade pernah dilakukan kan ya? Iya, 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 Nah, gimana gimana antusiasme siswa yang pernah gitu mengikuti iya. kegiatan ini? Program ini kan mencakup seluruh siswa ya Pak, kelas 1 sampai Betul. kelas 6 ya. Bahkan Nah, kelas 1 itu belajar apa namanya menyusun kata ya Pak dari heeh, gurunya di apa di terpisah-pisah di ibaratnya cepat-cepat gitu dilombakan. Jadi lari ke depan di meja ada apa namanya kertas-kertas ya yang terpotong-potong nanti oleh siswa itu disusun gitu ya Pak. Nah iya, mungkin iya. akan saya coba juga untuk kelas 4 yang kebetulan yang tadi gitu, yang 3 orang tadi. Tapi mungkin akan sedikit lebih kompleks lah kalimatnya gitu Pak. Ada Betul, tantangan lah, betul. ada tantangan gitu. Ya, Nah, obrolan kita kan masih berlanjut pada ya, iya, tapi iya Pak ya. apakah sudah mendapat sedikit pencerahan hasil obrolan kita? Iya Pak, jadi dengan ngobrol dengan Bapak ini saya sedikit apa terbuka lah. Nah, ternyata Iya, saya teh eh, punya punya potensi pada punya ya. ini punya ide-ide baru ketika ngobrol Iya, sama Bapak banyak yang betul. teringat ya. Jadi ketika menghadapi masalah
terasa lupa gitu ya. Pas ngobrol dengan Bapak, oh iya di sekolah ada program Asara juga, ada juga ini Pak, teman juga di sekolah kan ternyata itu tim Garelis, gerakan literasi sekolah ya. Dia udah langsung langsung terkoneksi dengan provinsi Pak. Kebetulan beliau itu Ibu Heni itu lulusan CGP angkat 3 kemarin gitu Pak. Jadi dia memang aktif di kabupaten, juga sudah masuk tim provinsi Garelis, namanya gerakan literasi sekolah gitu Pak. Beliau, saya juga akan berkonsultasi dengan beliau gitu Pak. Bagus. Jadi intinya Pak Ade itu udah sebetulnya udah terbiasa ya, tapi mungkin lupa Pak Ade ya. Ya Pak. Nah sekarang Pak Ade apa yang direncanakan Pak Ade? Gitu. Jadi dengan obrolan ini saya terbuka ya Pak, terbuka ide-ide baru. Selain tadi berkonsultasi dengan rekan sejawat saya Ibu Heni, juga akan sama Ibu Ria juga. Ibu Ria itu penanggung jawab literasi sekolah ya Pak. Kalau Bu Hen itu kabupaten, dia sibuk di kabupaten, kemudian Bu Ria di sekolah juga. Saya akan mengundang ini perpustakaan keliling. Kebetulan lokasi sekolah saya itu kan di bukan pusat kota banget, tapi memang dekat lah ke pusat kota, kurang lebih 1 kilo. Jadi di perpustakaan daerah itu bisa diundang ke sekolah. Nah, jadi buku kan pasti lebih banyak ya Pak variasinya, sehingga anak-anak ketika program Akasara yang seminggu sekali itu bisa lebih banyak, lebih antusias gitu ya. Dan juga perpustakaan keliling ini terus terang sekolah saya walaupun di pusat kota tapi dekat dengan ini Pak, dengan SMK 1 Pertanian. Jadi ada kampus 1, kampus 2. Nah, kampus 2-nya kebetulan dekat, berhadapan langsung dengan sekolah saya. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan pembinanya yang di sekolah SMK tersebut, ingin meminjam tempat Pak, karena sekolahnya itu enak sekali Pak, banyak pepohonan, jadi bisa dipinjam lah lokasinya untuk kegiatan membaca literasi gitu. Jadi tidak Alhamdulillah ya. Itu ya Pak. Alhamdulillah daya dukungnya ya luar biasa Pak Ade ya. Ya. Daya dukungnya ada rekan yang dapat membantu juga ya. Iya Pak. Dari rencana yang sudah disiapkan Pak Ade untuk mengatasi itu. Ya. Ada lagi Pak Ade nggak ide-ide yang lain gitu yang ingin diterapkan? Gitu. Ya. Kemudian juga ada yang terakhir Pak, ini mungkin ini ada tanggung jawab juga dari pihak komite ya Pak, komite sekolah kami, kebetulan seorang guru Pak. Nah, jadi kebetulan juga di sekolah kami salah seorang gurunya pengajarnya adalah anak dari komite gitu. Jadi jadi bisa ya kolaborasi bisa Pak berkolaborasi Pak, karena alhamdulillah di sekolah kami itu kondusif untuk urusan berkolaborasi, kemudian bekerja sama. Jadi alhamdulillah Pak, sekolah kami juga berhadapan langsung dengan kantor kelurahan. Jadi memang sekolah kami itu super strategis Pak, kalau disebutkan itu super strategis. Banyak daya dukung yang bisa membuat kami berkembang gitu, terutama ingin meningkatkan 3 orang tadi gitu. Target penyelesaiannya kapan Pak Ade? Ini ya, kalau targetnya saya ingin sekali ya Pak, 3 orang siswa ini bisa membaca sekaligus paham apa yang dia baca gitu Pak, karena udah kelas tinggi gitu, kelas 4 itu ya. Jadi 1 bulan lah, nanti kan ada kegiatan Ramadan, jadi saya bisa menyisipkan pembelajaran tambahan untuk mereka ya Pak, jadi bisa intensif lah 1 bulan. Kemudian kan bulan Juni sudah masuk ke ulangan semester 2 kenaikan kelas, jadi harapan saya dalam 1 bulan ini bisa membuat lancar, berhasil gitu Pak. Betul. Supaya bisa ya mudah-mudahan ya. Pak Ade yang sabar ya. Pak Ade yang potensinya udah luar biasa Pak Ade. Lalu daya dukungnya juga banyak gitu ya. Itu dapat membantu ya. Mudah-mudahan 2 bulan ke depannya Pak. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Ade, kolaborasi dengan yang lain dapat berhasil dengan kekuatan Pak Ade.
dengan potensi yang telah dimiliki, daya dukung yang begitu luar biasa. Nah, 2 bulan ke depan kita ngobrol lagi Pak De ya. Terima kasih Dan Pak, mungkin ini banyak sekali ide dari Bapak ya, jadi saya awalnya mentok gitu, stuck ya. Ternyata sebetulnya Pak De, dengan ngobrol ini ternyata bisa membuka wawasan saya gitu Pak. sebetulnya ide-ide itu keluar dari Pak Ade sendiri ya. Potensi itu dikeluarkan juga oleh Pak Ade. Saya hanya mendengarkan. Ternyata Pak Ade bisa mengingat kembali apa yang pernah dilakukan, potensi-potensi yang ada di lingkungan Pak Ade. Saya hanya mendengarkan Pak Ade. Bahkan saya yang mengaturkan nuhun, gitu, mengucapkan terima kasih Pak Ade. Sama-sama Pak, ini Itu Pak. tambahan ilmu yang mungkin nanti dapat saya share juga ke rekan-rekan yang lain ketika ada masalah seperti ini. Ya, 2 bulan ke depan saya ingin mendengar progres dari apa yang dilakukan Pak Ade setelah koordinasi. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu juga sambil ngopi saja ya Pak Ade ya. Iya siap Pak, ya santai ya Pak ya. Nanti saya Santai kontak-kontak aja lagi ya. Pak. Nah, mudah-mudahan kondisi saya juga udah sehat Pak Ade. Nah, Ya. jadi suaranya nggak bindeng seperti ini gitu. Ya, Ya, mohon maaf Pak Ade gitu ya. Ini makasih banget Pak atas masukannya, atas segala Sama-sama Pak Ade. gitu Pak. Ya, sama-sama saya juga menambah ilmu dari Pak Ade ya. Sama-sama Pak. Ya. Ya, Sekian, Pak Ade baik. ya. Terima kasih pada Pak Encep dan Pak Ade yang sudah melaksanakan praktek percakapan cacing melalui alur Tirta ya. Dari refleksi yang barusan saya amati ya. Tadi saya mohon maaf saya sempat terpental ya. Pak Aceh, Pak Ade, terima kasih sekali sudah mengambil langkah malum sinyal. Dari refleksi yang sudah saya lihat dari alur tersebut, saya kira sudah bagus ya dalam kemitraan karena di sini saya lihat Pak Ade tanpa sungkan untuk menceritakan apa yang memang menjadi masalahnya ya terhadap Pak Encep. Di sini juga Pak Encep sebagai coach sudah bisa menjadi pendengar yang aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Barusan kita bisa lihat ya di alur-alur Tirta tersebut dari pertama mungkin menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan daripada apa yang menjadi permasalahan dari si koci tersebut. Kemudian ada hal mungkin yang perlu diperbaiki, cuman belajar bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan itu tanpa mengarahkan, tetapi betul-betul bisa menggali dari potensi si koci tersebut ya. Terus kemudian kalau saya perhatikan bahwa memang Pak Encep sudah melakukan dengan baik ya, apa pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan terhadap Pak Ade barusan, kemudian ke depannya mungkin cukup dengan banyak berlatih itu refleksi saja ya. Kita kan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki gitu ya dalam kegiatan tersebut. Karena tadi dari permasalahannya ini Pak Ade sebagai guru kelas 4 ya Pak Ade ya, dari SDN Cigintung yang memiliki 3 muridnya yang kurang bisa membaca. Sedangkan di kelas 4 itu tuntutannya anak itu harus pandai membaca, menulis, dan berhitung. Tapi dengan sesudah sudah pelaksanaan coaching tadi Pak Ade merasakan merasa lebih lega, mendapat ide-ide segar ya dari percakapan barusan. Padahal Pak Encep sebagai coach hanya saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing ya. Dan alhamdulillah dari percakapan barusan kita memiliki ide bagaimana cara mengatasi permasalahan Pak Ade di SD Cigintung kelas 4. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kami kelompok 1. Kalaupun nanti ada koreksi ataupun refleksi dari teman-teman yang lain mungkin ditunggu ya. Kita saling sharing. Terima kasih atas waktunya buat rekan-rekan semua, Ibu Guru hebat CGP Angkatan 7 kelas B. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.